Ya, baik, terima kasih sekali lagi Bu Magda. Buat rekan-rekan mahasiswa, mohon meskipun daftar hadir ada di Eldiru, tapi kita kita hargai, kita hormati Bu Magda ya. Jadi ini tadi saya sudah sempat menyampaikan bahwa ini kesempatan yang luar biasa ya. Jadi kalau misalkan kita menghadirkan Bu Magda secara fisik ke kampus, berapa itu biayanya? Dan termasuk juga kalau misalkan kita online ini juga kalau ini tapi saya nggak mau ke kampus jadi saya minta charity ke Bu Magda ini luar biasa. Jadi kita harus apresiasi penghargaan kepada beliau. Jadi sebelum dimulai nanti oleh Bu Magda, saya sampaikan sekilas tentang Bu Magda ya. Jadi Bu Magda ini uh, beliau S1-nya dari Farmasi ITB ya. Jadi beliau teman satu angkatan saya. Ya. Kalau beliau mah dari kuliah excellent ya. Kalau saya nggak jelas. Beliau itu Gitu sejak Pak. kuliah pokoknya jadi rujukan lah. Ya anaknya pinter, rapi ya. Gitu. Tapi memang beliau jalurnya jalur industri. Jadi beliau begitu lulus kuliah langsung di Kalbe ya, Bu Magda ya. Ya betul Pak. Langsung di Kalbe sampai sekarang. Jadi makanya beliau ini ya apa ya, saya doakan dan prediksi saya mudah-mudahan sesuai dengan doa saya. Yo, nanti sekian tahun lagi jadi direktur lah. Makanya nanti kalau misalkan ini kan kalian cukup bangga nanti, oh kita dulu pernah diajar oleh direktur Kalbe gitu kan ya. Gitu. Ya, ya saya pikir itu sangat mungkin bisa terjadi gitu ya. Karena beliau cukup loyal di Kalbe ya. Terus kemudian hingga saat ini ya Kalbe perusahaan besar ya holding company jadi beliau R&D manager tapi sepertinya R&D manager yang bukan level satu lah gitu karena beliau sepertinya punya punya beberapa manajer di bawahnya. Nah, nanti saya sangat berharap mahasiswa bisa banyak nanya di sini. Siapa tahu ya itu. Jadi Bu Magda ini satunya dari farmasi ITB, terus kemudian apoteker di ITB juga, kemudian mengambil S2 di ITB juga. Jadi beliau ini sepertinya memang ITB ITB banget gitu ya. Gitu. Dan orangnya baik makanya ini tidak tidak sembarangan saya rayu Bu charity ya Bu beliau mau gitu. Jadi, mudah-mudahan per apa perrelasian atau uh, good relationship between Kalbe dan Unsur nanti bisa terus terjaga gitu kan ya gitu. Baik, saya sangat berharap teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan momentum ini, kesempatan ini ya. Dan ini Bu Magda mungkin nanti saya mohon izin, sepertinya nanti ada beberapa partisipan yang statusnya adalah bukan mahasiswa. Ya. Jadi kayak kemarin kolega kita di grup ya, kayak Mira mungkin nanti uh, beberapa kolega di grup kemarin sih yang japri saya Mira Ismiarti katanya boleh nggak ikut ya, mungkin habis ini linknya akan saya bagikan ke beliau dan juga kemarin ada dosen unsut yang berminat gitu jadi mungkin nanti saya akan sharekan linknya ke yang kemarin japri ke saya gitu nah itu jadi mahasiswa dosen-dosen aja minat ya dan beberapa orang-orang yang memang sudah bekerja juga minat dengan materi ini jadi ya sangat sayang sekali kalau mahasiswa tidak memanfaatkan momentum ini. Begitu, sebelum saya serahkan ke Bu Magda, kita foto dulu ya. Nah, yang nggak terjebret online on kamera berarti dianggap tidak hadir. Ya, baik. Saya hitung satu, dua, tiga. Slide pertama. Berikutnya slide kedua. Satu, dua, tiga. Sip. Slide ketiga. Ya. Satu, dua, tiga. Sip. Slide keempat. Satu, dua, tiga. Sip. Baik, sudah di foto-foto. Selanjutnya adalah sesi. Dan tadi Bu Magda sempat cerita nanti di akhir ada fun quiz ya. Ini luar biasa ya. Jadi itu kalau di industri itu memang kayaknya ada pelatihan terus-terusan tentang
ini ya pengembangan diri gitu ya. Di kapan itu Pak Medi juga di akhir sesinya juga ada game-game kayak gitu. Jadi dan siapa tahu nanti di akhir kuis-kuis ada door prize-nya misalkan nanti sekian tahun lagi kerja di KLB kan kita nggak tahu. Oke, Ya, monggo Bu Magda. terima Kami kasih persilakan. Sebelumnya Pak Dadang. terima kasih sekali Bu Magda. Oke. Ya, ya, mungkin saya menambahkan ya betul saya dari awal tahun 2002, berarti udah hampir 20 tahun saya mengabdi berkarya ya di KLB. Eh, tapi tidak selalu di R&D, jadi saya ada 2,5 tahun ada di quality, ya. Tapi dengan saya sedikit keluar dari lingkup R&D, saya belajar banyak. Jadi memang spesialitas saya di industri. Jadi teman-teman di sini mayoritas mahasiswa S1, mungkin belum banyak dapat mata kuliah tentang farmasi industri. Atau sudah di S1? Mungkin saya sedikit mau cek ombak dulu nih. Sudah mendapat kuliah tentang farmasi industri di S1? Boleh ada yang jawab? Nanti semester 7 Bu. Oh, belum berarti ya, Pak. Ya, semester 7 nanti. Oke. Ya, paling saya akan memberikan sedikit wawasan terkait dengan industri, terutama di R&D ya. Karena di Indonesia itu R&D kebanyakan memang masih menempel di pabrik. Tetapi kalau kita bisa benchmark ke industri di luar ya, PMA, R&D itu adalah suatu organisasi terpisah ya. Nah, tetapi apapun itu, produk yang dikembangkan tentunya harus bisa diproduksi di industri. Hingga memang akan sangat erat hubungannya dengan pabrik. Nah, memang jalur pengabdian profesi apoteker atau farmasi itu tidak selalu ada di industri ya, mungkin ada di pelayanan, ada di akademik dan di pemerintahan. Tetapi dengan kita mengenal salah satu jalur profesi kita, yaitu di industri, dan saya akan tekankan di R&D, paling tidak teman-teman mahasiswa mempunyai wawasan lebih ya. Terus terang memang saya volunteer untuk bisa men-sharingkan hal ini ke teman-teman semua karena saya sendiri dulu zaman mahasiswa saat saya masuk ke industri itu ngeblank. Jadi harapannya di sini teman-teman sedikit banyak tahu terkait dengan R&D, sedikit banyak tahu hubungan R&D dengan industri, dan harapannya nanti teman-teman, harapannya saya teman-teman bisa bertanya ya. Ya, semoga saya bisa menjawab. Jadi memang sifat ini adalah sifat sharing best practice terkait dengan pengembangan obat. Saya izin share screen. Nanti untuk pertanyaan saya akan kasih waktu terpisah ya. Jadi tolong nanti dengarkan dulu. Nanti saya akan kasih waktu untuk bertanya. Baik. Topik yang saya khususkan pada hari ini adalah terkait dengan pengembangan produk. Untuk secara garis besar, saya akan menjelaskan tentang alur pengembangan produk, kemudian sistem quality by design secara umum, karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail untuk quality by design, kemudian stability study, BE study, dan registrasi. Terkait dengan peran R&D, pengembangan produk sendiri tentunya memerlukan suatu departemen independen yang bisa mengembangkan produk. Di sini adalah peran dari R&D di industri farmasi. Apa sih pentingnya suatu organisasi R&D? R&D itu memiliki suatu, apabila industri farmasi memiliki R&D, maka kapabilitas atau secara portfolio industri tersebut akan dinilai sangat baik. Karena adanya kapabilitas R&D dan teknologi menjadi hal esensial dalam persaingan pasar farmasi. Sebagai R&D, kita
diminta untuk terus mengembangkan produk yang berkualitas dan terus melakukan inovasi. Untuk perusahaan-perusahaan besar atau industri-industri besar, yang kita setiap tahunnya ada pertanggungjawaban terhadap konsumen atau terhadap masyarakat, kita akan mempertanggungjawabkan apa sih inovasi yang sudah dilakukan oleh industri kita. Salah satunya adalah di pengembangan produk dan peluncuran produk baru. Bila suatu industri maka nilai atau daya saing industri itu sebut akan kurang baik ya di mata publik. Maka sangat penting industri farmasi yang memang dia akan go global atau dia akan sustain dalam jangka waktu panjang, dia memiliki satu tim R&D. Nah, untuk pengembangan produk sendiri, kita ada dua pendekatan, yaitu pendekatan pengembangan produk obat baru atau kita bisa sebut sebagai new chemical entity atau sebagai pengembangan produk generik. Di Indonesia rata-rata kita banyak ke pengembangan produk generik. Kenapa? Mungkin nanti saya akan sampaikan di next slide. Tapi tetap saja dengan adanya persaingan saat ini, beberapa industri farmasi yang besar mulai merambah ke NCE. Nanti saya juga akan share beberapa strategi NCE yang bisa kita lakukan di industri. Kita masuk ke pengembangan produk dengan yang NCE ya, atau New Chemical Entity. Untuk pengembangan produk ini memang banyak dilakukan oleh perusahaan asing ya, penanaman modal asing atau kita biasa sebut PMA. Tetapi bukan berarti di PMDN tidak bisa gitu. Tapi semuanya bisa. Tetapi memang perlu adanya waktu yang panjang dan biaya yang besar. Waktunya itu kurang lebih 10 atau 11 tahun ke atas dengan biaya estimasi itu sampai 2 miliar USD. Gitu ya. Kenapa kok selama itu? Kalau kita memang kembangkan dari molekul awal, kita harus tetapkan dahulu ada beberapa step yang harus dijalankan. Pertama terkait dengan target validation, kita sudah mau memprediksi atau mencari molekul apa yang sebenarnya kita akan kita cari untuk suatu pengobatan tertentu gitu. Mungkin kita berdasarkan tren, berdasarkan mungkin ada beberapa literatur atau dari sifat kimia atau kimia medisinal yang memang diolah di awal. Kemudian dilakukan screening. Nah, screening ini mungkin kita bisa lakukan dari 10.000 kandidat ya. Kita bisa screening menjadi mungkin jadi seperempat puluh. Nah, ini dengan adanya screening perbandingan yang besar ini tentu butuh waktu. Walaupun sekarang sudah banyak dilakukan dengan bantuan teknologi ya. Tapi ini juga membutuhkan waktu dan tentunya analisa yang cukup spesifik atau cukup rumit. Kemudian dari situ kita akan menetapkan adanya lead optimization, berarti dari sekian ini kita pilih lagi yang memang benar-benar kita anggap memang memiliki efikasi dan kita akan lakukan di next step-nya yaitu preclinical test. Di sini kita akan bisa tahu karakter dari molekul tersebut. Apakah benar ada efikasi, apakah dia memiliki toksisitas, kemudian sifat karakter farmakokinetik secara umum ya, secara awal terhadap di hewan, dan fisikokimianya seperti apa. Nah, di sini dilakukan studi. Setelah itu baru kita akan reduce mana sih memang kita mau kembangkan menjadi
1. Di fase 1 ini sudah mulai dilakukan pengamatan. Kemudian pengamatan terhadap variasi dosisnya. Kemudian ke fase 2 kita sudah coba juga di populasi tertentu, dan di fase ketiga ini juga di populasi tertentu dengan variasi subjek. Nah, di sini sudah sangat menjurus. Nah, saat kita mau ke approval to launch, ini sudah dipilih produknya, dan ini juga memerlukan waktu karena diperlukan adanya formulasi suatu senyawa. Jadi kita saat pemberian ini, kita mungkin di awal masih berupa suatu liquid atau solid, tapi saat kita di fase 2, 3, dan launch ini, kita sudah mendesainnya menjadi suatu produk yang memang bisa dikonsumsi. Dan ini terus diamati. Hingga memang memakan waktu yang cukup banyak, tenaga ahli yang banyak juga, dan biaya yang juga besar. Hingga banyak dari industri di Indonesia tidak melakukan penelitian di sini, tetapi banyak merujuk ke pengembangan dari originator atau perusahaan besar yang di perusahaan asing yang besar. Nah, di kita akan mengcopy ya, namanya kita ada produk copy, atau kita nanti akan kenal sebagai produk generik. Tetapi tidak semudah itu juga, nanti akan saya bahas juga di pengembangan produk generik untuk bisa mencapai suatu profil efikasi yang sama dengan originator. Nah, untuk PMDN atau perusahaan dalam negeri Indonesia yang mau bergerak di bidang NCE ini juga sebenarnya bisa. Ada beberapa pendekatan yang memang kita bisa kategorikan sebagai NCE, tetapi tidak selalu harus selama ini, yaitu dengan zat aktif atau zat aktif yang sama, kita bisa kembangkan menjadi suatu bentuk sediaan yang baru. Contohnya, mungkin kita ada sediaan teofilin yang kita memang aplikasikan melalui rektal. Mungkin di industri di luar ataupun di Indonesia belum ada. Nah, itu menjadi NCE, bukan secara molekul tapi secara mekanisme kerja obat. Kemudian mungkin kita ada pengembangan dalam bentuk patch yang sebelumnya belum ada. Nah, itu juga sebagai satu inovasi yang kita bisa mengembangkan produk sebagai NCE. Tentunya kita bisa mengangkat beberapa penelitian di depan, tetapi beberapa penelitian seperti mulai dari preklinis hingga fase 3 dan seterusnya itu tetap harus dijalankan. Karena kita dengan yang kita lakukan kebaruannya adalah mekanisme kerja obat. Tentunya memiliki karakter farmakokinetik yang berbeda. Di sini saya yakin teman-teman juga sudah mulai belajar terkait dengan farmakokinetik ya, kemudian kimia medisinal ya, kurang lebih itu yang ilmu itu akan dipakai juga saat kita pengembangan produk baik NCE maupun generik. Kemudian untuk pengembangan produk generik sendiri, seperti saya katakan tadi, pengembangan produk generik adalah pengembangan produk kopi ya, bukan berasal dari komponen di awal. Tetapi kita sudah punya produk yang originatornya atau yang sudah dilakukan uji klinis lebih dahulu itu baik di luar negeri maupun di Indonesia. Itu kita bisa lakukan pengembangan dengan jalur pengembangan produk generik. Nah, biasanya dari mana sih industri tahu bahwa industri tersebut berniat mengembangkan suatu produk? Biasanya pengembangan produk itu kita akan potret sekitar 5 tahun ke depan. Apa sih tren dari pengobatan di Indonesia ataupun di Asia ataupun di luar negeri 5-10 tahun ke depan? Kita sudah dari marketing, dari business development di industri dan juga mungkin di R&D akan melakukan evaluasi
Nah, dari evaluasi tersebut kita bisa usulkan suatu usulan produk baru. Evaluasi itu bisa dari tren pengobatan, tren molekul, bisa jadi ada suatu generasi molekul yang baru, dari marketnya, di mana perkembangan market growth-nya ini dilihat atau bisa diprediksi dari uh, kejenuhan dari molekul yang sekarang dan apakah molekul baru ini bisa menjawab tantangan yang tidak bisa ditangani di molekul yang sekarang ini. Kemudian adanya tren teknologi. Teknologi pengobatan di masa depan itu seperti apa? Mungkin saya sih ngerasa kayaknya 10 atau 20 tahun yang lalu eh, pengobatan yang spesial atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu itu sudah disounding ya. Sudah disounding dari saya rasa dari awal saya kuliah itu juga dosen-dosen sudah mulai cerita. Nah, dari 20 tahun itu apa sih yang terjadi? Memang sekarang pengobatan itu sudah banyak yang kita didesain untuk kebutuhan masing-masing personil ya, masing-masing pasien. Dengan adanya suatu sensor atau suatu indikator yang ditempelkan atau obat itu dimasukkan dalam suatu device yang device itu bisa mengukur secara berkala kondisi pasien itu juga ternyata yang dulunya hanya mimpi sekarang sudah jadi kenyataan. Nah, begitu juga dengan pengembangan produk. Pengembangan produk kita juga harus bisa memotret apa sih tren dari pengembangan produk di 5-10 tahun ke depan untuk yang produk generik. Kalau produk NCE itu bisa lebih lagi, bisa 20-30 tahun ke depan. Karena mengingat pengembangan produk yang lama dan biaya yang besar, tentunya sebagian besar pengembangan produk NCE itu akan dipaten. Gitu ya. Nah, kalau produk generik itu rata-rata kita tidak kena paten, tidak atau berusaha tidak kena paten. Evaluasi apakah kita bisa kembangkan di internal R&D kita atau kita harus artinya apa? Kita sudah menggandeng partner dari luar yang sudah memiliki teknologi yang kita mau supaya kita bisa mengembangkan produk kita. Nah, itu salah satu beberapa strategi di industri farmasi bahwa tidak semua produk kita kembangkan secara mandiri, tetapi ada juga Indonesia untuk tetap melakukan pengembangan produk ini menjadi mengapa pengembangan produk generik ini menjadi suatu hal yang favorit. Tetapi kita bisa mengembangkan produk. Kalau tadi kan kita hanya berbicara di awal ya, dari mana sih ide itu muncul nah, nah, di internal R&D sendiri, di sini kita tidak bisa bekerja atau mengembangkan produk ini sendirian ya. Tentunya lintas departemen, bahkan kita mungkin seperti tadi bahwa kita ada partnership atau koordinasi dengan lembaga lain. Nah, pengembangan produk itu kalau di industri itu ada beberapa ya teman-teman. Jadi pertama ada pengembangan produk baru. Itu yang seperti tadi ya, produk generik kita memang pertama kali kita mau apa sih produk yang sudah dipasarkan tetap harus diimprove. Nah, ini salah satu baik dari BPOM ataupun dari WHO supaya menjamin kualitas produk yang ada di pasaran itu
tetap baik ya, tetap kualitasnya tinggi, adanya maka timbul regulasi-regulasi baru. Tuan tersebut. Nah, kemudian ada juga adanya diverse. Diverse ini apa maksudnya? Dengan adanya kebutuhan pasar, kadangkala kita harus mengembangkan produk itu dengan beberapa source material. Tapi kita tidak bahas itu, kita cukup bahas yang produk baru ya, atau yang mungkin improve existing produk juga kurang lebih mirip. Langkah pertama pastinya kita melakukan pengembangan skala lab. Skala lab sampai scale up. Skala lab ini mungkin di beberapa industri masih sangat kecil skalanya, bisa jadi 500 sampai 1000 tablet atau mungkin kurang. Tetapi kembali tujuan kita di awal adalah bisa mengembangkan produk yang berkualitas dan bisa diproduksi di pabrik. Maka kita harus memperhatikan juga mesin yang akan digunakan di pabrik itu skala dan mekanismenya apa, hingga kita melakukan scale up. Scale up itu apa? Ya seperti bahasanya, scale up, berarti dinaikkan skalanya. Misalkan di lab kita skalanya 500, di scale up ini kita coba skalanya mungkin 5000. Dan bisa dan lebih bagus kalau kita menggunakan alat yang mekanismenya sama seperti skala komersialnya. Di sini kita akan melakukan evaluasi terhadap mutu produk, baik itu yang initial atau yang diperiksa di awal di lab ataupun di stabilita. Jadi produk-produk yang kita kembangkan di lab kita akan kemas menggunakan material yang kita rencanakan, misalkan kita mau di botol atau di blister, nah kita kemas dan kita stabilita. Kemudian kita akan ilmu atau data mutu yang sudah kita dapatkan di skala lab dan skala scale up, kita akan informasikan ke site, ke pabrik. Tujuannya apa? Pabrik juga harus siap-siap. Jadi kalau kita pengembangan produk, tidak hanya R&D yang harus siap-siap, tetapi tim di pabrik juga harus siap-siap. Tim di pabrik itu siapa? Ada yang mau jawab? Tim di pabrik itu siapa sih yang kira-kira menerima transfer dari R&D? Ada yang mau mencoba menjawab? Terus silakan yang mau menjawab. Nah, masih Ada yang hening. menjawab tuh. Ada yang menjawab di chat tuh. Oh di chat, sorry, saya kalau lagi present nggak bisa lihat chat. Oh formulator. Oke, kalau formulator itu adalah yang mentransfer ya, salah satu yang mentransfer. Nah, yang menerima adalah yang bikin di fasilitas produksi siapa? Tentunya tim produksi ya, betul nggak? Terus yang periksa hasil produksinya siapa? Tim apa? Tahu nggak? Belum terima farmasi industri, nggak apa-apa lah ya. Mungkin sedikit banyak sudah pernah dengar atau pernah tahu siapa yang memeriksa kualitas produk yang diproduksi di pabrik. Quality control bukan ya, Bu? Ya, betul, quality control. Terima kasih Mbak Nur. Betul. Jadi kita untuk cara memproduksi obat itu kita akan transfer ke produksi. Mungkin di beberapa industri yang besar ada namanya ada yang namanya proses development atau technical support, technical service itu yang menerima transferan, tapi nggak banyak yang punya departemen tersebut. Biasanya mereka transfernya langsung ke produksi dan produk itu akan dianalisa secara mandiri oleh QC. Kalau sebelumnya di skala pengembangan yang periksa ada R&D sendiri. Nah, di sini R&D mentransfer ilmunya atau data mutu pengembangan produk tersebut ke produksi dan QC.
Tapi tidak hanya produksi dan QC, bisa jadi misalkan nih, produk kita atau bahan baku kita itu ternyata harus disimpan di suhu yang khusus, misalkan di bawah 25 derajat. Nah, kita harus informasikan ke bagian siapa? Ada yang tahu? Siapa yang biasa nyimpan bahan baku kalau di pabrik? Ada yang tahu nggak? Nggak usah takut salah ya. Siapa? Logistik, Bu. Ya, betul. Mbak Ines ya? Betul. Bagian Ya, Bu. logistik ya. Bagian gudang. Mereka yang menyimpan dan menyimpan material dan menjaga mutu material. Tentunya dia harus siap-siap karena nggak banyak industri yang memiliki fasilitas penyimpanan suhu rendah yang dengan kapasitas besar. Karena apa? Karena memang dia cukup besar investasi atau biayanya ya. Tapi bukan berarti karena biaya besar terus kita menyimpan sembarangan. Enggak, harus dipersiapkan. Nah, itu contohnya. Lalu kita setelah kita transfer, mereka siap-siap, kita jalankan skala pengembangannya di skala komersial. Ya, skala komersial. Di situ sudah terlibat secara aktif dari pihak produksi, QC untuk ikut serta dalam prosesnya. Nah, produk yang sudah kita buat di skala pilot dan di fasilitas komersial dengan skala komersial, kita lakukan uji. Pertama, kalau kita produk obat, kita diminta melakukan validasi proses. Dua, kita diminta untuk melakukan studi holding time. Ini sudah diminta di CPOB juga ya. Tiga, kalau misalkan dia produknya itu, kalau kita lihat tablet ya, udah pernah lihat tablet, di situ ada garis, dan secara pemakaian ada pemakaian setengah tablet, sekali minum, kita diharuskan untuk melakukan uji keseragaman atau uji tablet terbagi. Di situ kita melakukan uji keseragaman kadar untuk masing-masing belahan ya, tablet sudah dibelah. Kemudian untuk beberapa sediaan injeksi, misalkan dia itu pemakaiannya harus dicampur dengan larutan infus. Kita melakukan studi in use. Kemudian kita misalkan dia sediaan sirup kering. Kalau sirup kering kan kita kocok dulu ya pakai air. Biasanya di situ di label kemasannya kan suka ditulis bisa disimpan, bisa baik digunakan sampai berapa hari. Nah, kita juga harus melakukan studi pemastian. Misalkan kita tulis nanti di label 7 hari, apakah selama 7 hari itu masih bagus. Itu yang kita lakukan di tahap pengembangan di skala pilot scale dengan skala yang sudah besar ya di fasilitas produksi. Kita lakukan uji BE. Uji BE ini dilakukan untuk produk-produk yang wajib BE ya atau yang memang kita first in the market di Indonesia. Tidak itu yang kita perlu lakukan uji BE. Setelah datanya itu ada uji BE. Oh ya, di pilot scale itu kita melakukan uji apa? Stabilitas. Kalau mungkin di skala lab kita hanya lakukan stabilitas hanya sebentar ya karena kita melakukan screening formula. Tapi di secara regulasi untuk kita pendaftaran kita harus melakukan stabilitas selama 6 bulan. Setelah kita registrasi, di sini akan lakukan evaluasi registrasi kurang lebih 5 sampai 12 bulan. Kemudian dilakukan mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, kita melakukan komersial. Di sini juga dilakukan validasi. Walaupun di skala pilotnya sudah, di skala komersial tetap dilakukan validasi. Dan kita akan jalan rutin. Nah, kenapa siklus ini berputar? Ada yang punya pendapat, kenapa kok enggak? Biasanya kan kalau flow cuma satu arah gitu ya, kenapa kok ini flow-nya bentuknya lingkaran dan ada tanda panah yang berputar? Ada yang mau kasih pendapat?
Halo, izin memberikan pendapat, Ibu. silakan. Mungkin kan kalau di setiap produk itu kan pasti kan kita harus selalu evaluasi untuk kelemahan dan kelebihan tiap produk itu. Biasanya juga kan terkadang ada beberapa kayak ada suatu hal yang terjadi di masyarakat dan itulah kenapa flow-nya ini terus berputar karena kita kan berusaha untuk meningkatkan terus produk yang sudah jadi dan membuat produk baru yang mungkin lebih baik ke depannya, begitu. Ya, betul. Betul. 100 buat Mbak Salwa ya. Jadi seperti tadi ya, kadang kita harus melakukan improvement. Entah itu karena regulasi atau tadi mungkin ada komplain, mungkin ya komplain. Kita kan setiap kali ada pengembangan produk, kita diminta untuk melakukan pharmacovigilance ya. Jadi melihat efek efikasi dan efek samping produk di pasaran. Kemudian mungkin juga kita perlu dilakukan improvement apa? Buat melakukan efisiensi proses. Industri farmasi itu tetap menomorsatukan kualitas, tetapi supaya dia bisa tetap memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, diperlukan beberapa inovasi, improvement. Kenapa? Maka siklus ini pun terus berputar. Oke, thank you, Mbak Salwa. Saya teruskan. Nah, tadi ini sudah ya, saya mungkin skip. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit tentang scale up. Kita bicara bahwa dari skala bukan pilot scale. Itu kalau boleh disimulasikan ya, misalkan skala lab-nya itu tadi 500 tablet, skala scale up itu bisa berjenjang, tergantung dari skala komersial yang kita maui. Misalkan skala komersialnya kita mau bikin 1 juta tablet. Nah, kita akan lihat desainnya mau seperti apa untuk scale up. Karena tujuan dari scale up itu adalah untuk mengidentifikasi parameter kritis dan kita bisa mengoptimasi proses. Kembali tujuannya adalah kita mengembangkan produk yang berkualitas tapi juga manufacturable ya, jadi bisa diproduksi. Kemudian di situ kita juga bisa melakukan desain. Kebayang aja teman-teman, bikin tablet 500, kemudian kita diminta bikin tablet 1 juta. Itu nggak kebayang ya, mungkin 500 itu entah ada yang masih pakai mortar atau kita pakai alat yang kecil. Kita bikin 1 juta tablet, ini skalanya juga udah sangat berkali-kali lipat. Nah, secara parameter tentunya kita akan banyak trial dan error. Trial dan error itu menimbulkan biaya dan membuang-buang waktu dan material kalau skala komersial. Tetapi hal itu dihalalkan di skala pengembangan. Karena di pengembangan itulah harusnya kita mengeksplor banyak. Hingga kita bisa mendapatkan suatu rentang parameter yang memang bisa menjamin produk kita itu oke, atau kita kenal sebagai kontrol strategi. Dan tentunya ini digunakan untuk registrasi submission ya, jadi suatu persyaratan untuk kita registrasi produk. Untuk penetapan batch size-nya untuk yang obat dan bentuk sediaan solid adalah kita menetapkan batch size pilot atau scale up itu 1/10 batch size komersial atau 100.000 tablet, mana yang lebih besar. Tetapi ini kembali tergantung dari kebutuhan ya, tapi secara regulasi seperti ini. Bagaimana untuk yang non-solid atau yang suplemen? Itu tidak diatur, tetapi kita kembali ke tujuannya. Seberapa kita bisa mendapatkan parameter kritis dengan batch size pilot yang kita desain. Kalau terlalu kecil ya tentunya nanti nggak bisa ngegambarin di skala komersial, potensi nanti produknya bermasalah. Nah,
pendekatan seperti apa sih yang kita bisa lakukan untuk scale up. Ini untuk scale up sendiri mungkin pembelajarannya kalau mau mendalam bisa satu mata kuliah khusus ya, tapi pendekatannya adalah kita mendekati secara mekanik dan geometrik. Mekanik itu apa? Pertama, mekanisme kerja mesinnya harus sama. Contohnya, kalau kita pengembangan, kita mesin produksinya itu menggunakan high shear mixer, maka yang dipilot pun juga menggunakan high shear mixer. Tidak kemudian di komersialnya kita menggunakan fluid bed dryer granulation ya, spray granulation, tetapi di pilotnya menggunakan high shear mixer. Itu sangat-sangat beda gitu. Kita nggak akan mendapatkan apa-apa di situ. Jadi itu yang pertama, mekanik. Similarity adalah dari salah satunya dari mekanisme kerja. Kemudian selain mekanisme kerja juga bisa diperhatikan adalah desain dari mesin-mesin yang memang utama. Contohnya mungkin teman-teman bisa aja nanti dicari di YouTube ya, high shear mixer gitu. High shear mixer itu ada pisaunya di bawah, kemudian ada pisaunya di samping. Tujuannya kan satunya untuk mencampur, satunya untuk mencacah. Nah, kalau desain itu beda, pisaunya beda, maka hasilnya kan juga beda. Nah, kita diminta untuk ke sana. Kemudian secara putarannya, cara putarnya juga sebenarnya sama, harus diharapkan sama. Ini yang diminta minimum yang perlu sama ya dalam pengembangan. Tidak sederhana itu, tapi untuk pendekatannya kurang lebih adalah seperti itu. Untuk geometrik itu apa? Skala. Jadi kalau kita ngelihat mesin, itu kan ada diameter, ada tinggi. Perbandingan diameter dan tinggi itu menjadi hal yang juga penting. Karena apa? Karena itu nanti akan pengaruh ke seberapa sebentar. Ya, desain dari blade, kemudian proporsi antara tinggi mesin dengan diameter, karena itu akan mempengaruhi adalah persen granul yang terisi di mesin. Kalau terlalu beda, maka hasilnya pun tidak bisa dikatakan kita bisa langsung scale up ya. Karena keuntungannya kalau kita pegang ini adalah parameternya kita sudah tidak terlalu banyak berubah dari skala kecil ke skala yang besar. Tetapi kalau kita ada yang berbeda, misalkan dimensinya berbeda, maka ya kita harus cari-cari lagi, harus optimasi lagi agak jauh gitu. Tapi kalau misalkan secara proporsinya sama, kita paling enggak 80% sudah bisa dapat bayangan parameter. Nah, ini tujuannya supaya mendapatkan karakter granul yang nantinya akan sama. Nah, kalau misalkan bukan solid, bagaimana? Contohnya di injeksi atau di liquid. Tetap saja, misalkan dia skala kecilnya skala komersial pakai apa? Turbo mixer atau homo mixer atau Voltaturax gitu ya, yang high speed dengan homogenizer. Itu juga akan pengaruh. Hingga kita harus tahu di fasilitas industri kita itu pakai apa. Kemudian baru nanti kita waktu pilot dan pengembangan kita menyesuaikan. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah sempat sebutkan juga validasi dalam alur pengembangan itu apa saja. Jadi validasi tidak hanya di skala komersial, tetapi juga di skala pengembangan, yaitu di lab. Kita ada validasi metode analisa. Di pilot scale tadi saya sudah sebutkan juga ada validasi proses. Dan satu lagi ada validasi pembersihan. Ini juga suatu requirement di CPOB bahwa kita untuk mencegah kontaminasi silang antar produk,
maka perlu dilakukan validasi pembersihan. Dan setelah komersial, kita melakukan validasi proses. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke tantangan? Mungkin bisa satu pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Oh, ini ada pertanyaan ya di chat. Kenapa manufacturing dulu baru kemudian pilot scale? Oh, bukan. Maksudnya manufacturing itu yang tadi ya di grafik itu. Yang ini ya. Tadi siapa yang bertanya ya? Taufik. Mungkin Taufik bisa open mix. Yang ditanyakan persisnya seperti apa? Halo Mas Taufik. Halo Mas Taufik. Ya. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Bu Madalin. Ya, pemahaman saya ini gini Bu, pilot scale berarti kan masih skala kecil gitu ya. Kemudian kalau sudah stabil baru di manufacturing begitu Bu. Itu mungkin saya salah itu. Atau bagaimana Bu penjelasannya? Yang nomor 3 dan nomor 4 ini ya, maksudnya ya? Ya. Oke, dan seperti saya katakan tadi ya, bahwa dalam pengembangan produk itu kita nggak sendirian. Di saat kita sedang siap-siap. Jadi sebenarnya pengembangan produk itu ya teman-teman, bukan hanya lab scale loh. Pengembangan produk itu mulai dari nomor 1 sampai nanti akhirnya adalah sampai kita bisa registrasi. Itu masih dalam wadah pengembangan produk ya. Dan transfer tech ke manufacturing site karena saat kita mau melakukan pilot scale, kita sudah lakukan di fasilitas pabrik. Jadi saat kita melakukan pilot scale itu sebenarnya bukan kecil loh, gede. Karena pilot scale ini harus dilakukan di fasilitas pabrik. Gitu ya. Bahkan kalau sekarang itu kan tadi ya 1/10 batch size atau 100.000 mana yang lebih besar, atau kadangkala kalau kita melihat produknya itu kritikal, kita lakukan sesuai dengan batch size. Yang penting adalah di fasilitas produksi dengan sertifikat GMP yang sama. Nah, karena pilot scale itu dilakukan di pabrik, di site nanti yang akan dilakukan komersial, maka pihak site juga harus siap. Entah nanti secara desain prosesnya dia juga bisa memberikan masukan, atau dia menyiapkan sarana, bisa jadi kita butuh sarana-sarana tambahan. Yang sering terjadi pasti hampir perlu adanya adjustment, entah itu di part kemas ya. Tetapi ada atau tidak ada investasi, pihak site itu juga harus dilibatkan dari awal untuk pengembangan. Supaya apa? Tujuan akhir kita kan nanti di poin 7 dan 8 ini lancar ya. Jadi kalau secara ilmu mesin atau proses, pihak site itu akan memberikan informasi yang berharga buat tim R&D. Itu jadi saat kita transfer ini dilakukan ada diskusi hingga kita punya rancangan proses yang cukup baik yang kita bisa trialkan di pilot scale. Walaupun secara formula kita sudah tetapkan di awal ya, tapi kita di sini kita merancang prosesnya seperti apa di pilot scale. Kenapa kok manufacturing di sini adalah ya pihak pabrik itu sudah dilibatkan supaya ada lancar, belum komersial ya, maksud saya itu belum batch komersial yang dipasarkan, tapi skala dan proses pembuatan pilot batch ini sudah di fasilitas komersialnya nanti, gitu. Oh, gitu. Apakah menjawab? Paham Bu ya. Biasanya kan manufacturing langsung pabrik gitu ya, langsung gitu.
Ya, memang nanti pilot tuh harus di pabrik, Oke, karena ketentuan regulasinya begitu. ya. Terima kasih Bu. Terus ini Bu yang mau tanya lagi nih yang terkait dengan lab scale up itu sebenarnya titik apa kritis atau juga roadmap-nya itu sampai berapa lama ya Bu ya? Bisa masuk poin 3 itu. Ya, ini beda-beda tiap industri, Mas. Beda-beda tiap industri. Kalau di kami itu kurang lebih dari nomor 2 sampai nomor 4 ya. Nomor 2 sampai nomor 4 itu 5 sampai 12 bulan, tergantung dari kompleksitas produknya. Tapi ya seringkali kita juga di-challenge sih, lebih cepat. Entah karena ada regulasi, hingga kita bisa lebih cepat, ya kita upayakan. Tapi normally 5 sampai 12 bulan, tergantung dari tingkat kesulitan atau kompleksitas ya produk yang kita kembangkan. Karena kan kita tidak hanya hasilnya bagus, tapi kita juga paling nggak sudah ada indikasi stabilitasnya juga baik, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Taufik untuk pertanyaannya. Kita lanjut dulu ya. Nah, tantangan dalam pengembangan produk generik. Seperti saya katakan tadi bahwa bukan berarti kita menjadi pengembang produk generik atau kopi itu akan lancar tanpa hambatan ya. Tapi kita juga mengalami banyak hambatan. Pertama, salah satunya adalah ketersediaan produk referensi atau komparator yang bisa jadi sulit juga. Saya baru-baru ini juga ngalamin produk itu yang sudah ada maksudnya sudah ada di dunia, tetapi di Indonesianya tidak ada. Maka kita harus beli di luar. Atau sudah ada di Indonesia, cuman ketersediaannya langka. Atau jarang sekali karena dia terapinya terapi yang khusus gitu ya, terapi yang khusus, secara unit juga nggak banyak, tapi secara value dia besar, dan pemainnya cukup sedikit, hingga ketersediaan di lapangannya juga nggak banyak, maka kita berinisiatif untuk ikut serta dalam pengobatan tersebut, tapi kita kesulitan untuk mencari originator. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau misalkan kita kesulitan cari originator di dalam negeri, maka kita bisa lakukan pencarian di negara-negara yang terdaftar PIK, ICS ya. Dan itu kita konsultasikan ke BPOM untuk mendapatkan persetujuan. Dan satu lagi, bisa jadi produk komparator itu sendiri merupakan suatu produk yang kompleks ya. Kompleks dalam arti apa? Dia secara kelarutan cukup challenge. Mungkin di belakang saya sedikit bicara tentang BPJS. Kemudian kita juga tertantang oleh karakter dari API-nya, dia kurang larut dan permeability-nya juga rendah, hingga kita juga akan agak sulit untuk melakukan evaluasi komparator. Dan tentunya untuk formulanya sendiri itu kan namanya juga produk ya, produk originator, kita memang bisa copy produknya, kita bisa pakai data uji klinisnya, tetapi kita kan tidak tahu formulanya apa. Kita hanya tahu adalah komposisinya secara general, excipientnya apa ya, bahan tambahannya apa, tapi kita tidak tahu yang dia pakai itu grade-nya apa, spesifikasinya apa, konsentrasinya berapa, itu yang kita harus gali, harus lakukan optimasi. Belum lagi, seperti saya katakan tadi ya, kan pengembangan produk NCE itu mahal dan lama ya. Rata-rata mereka akan mematenkan produk atau ya produk mereka. Jadi saat kita mau mengembangkan produk serupa, itu masih under paten, masih dalam masa paten. Nah, pilihan industri adalah dua.
menunggu patennya habis, tetapi saat patennya habis itu bisa jadi kita head to head dengan industri lain, jadi pasarnya sudah rebutan gitu ya, atau kita berusaha berinovasi, itu juga bisa. Inovasinya dilakukan apa ya? Kita mempelajari patennya, kita mencari celah dari paten tersebut, apa yang kita bisa modif dari formulanya atau dari komponen lainnya. Tapi tidak sedikit yang kita membaca paten, hampir semua kemungkinan itu sudah dipatenkan gitu ya. Tapi ini menjadi satu challenge juga. Kemudian ketiga adalah teknologi. Teknologinya itu bisa jadi memang di luar itu sudah banyak memakai spray granulation. Tetapi kita di Indonesia itu belum banyak. Bisa jadi kita harus melakukan investasi terlebih dahulu. Kemudian supply atau rantai pasok ya. Supaya apa? Material. Bisa jadi di Indonesia belum masuk untuk material tersebut. Dan kita mungkin bisa korelasikan dengan regulasi yang memang akhir-akhir ini cukup marak ya. Bahwa untuk semua sediaan dan semua produk obat maupun suplemen harus menggunakan material dengan grade pharma grade ya. Nah ini yang sebenarnya wake up call buat semua industri dan semua supplier manufacturing bahan baku untuk bisa memenuhi itu. Kadangkala yang kita hadapi bahwa kebutuhan bahan baku tersebut bagi pengobatan obat ya, bagi industri farmasi itu kebutuhannya jauh lebih kecil untuk food. Contohnya aja gula. Di beberapa obat kita kan kita menggunakan gula ya. Let's say sirup lah. Sirup kan kita menggunakan gula gitu. Gula itu juga komoditinya dibatasi untuk supply-nya. Sesuai dengan peraturan dari Kementerian Industri ya. Kemudian pasti yang dominan adalah dari food. Food tidak mensyaratkan pharma grade. Yang mensyaratkan pharma grade adalah industri farmasi. Nah, kita meminta untuk ke prinsipal atau ke vendor supply material untuk bisa mensertifikasi atau mengupgrade fasilitasnya berdasarkan GMP. Belum tentu mau. Karena apa? Karena ya kita pasarnya kecil. Itu salah satunya ya, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan produk. Nah, yang mungkin marak juga akhir-akhir ini untuk regulasi. Kalau teman-teman update di berita ya, terkait dengan regulasi, kalau terkait dengan BE test atau IVFVC ini sudah cukup familiar, semua industri farmasi sudah melakukan, terutama untuk yang obat-obat generik first itu ya, jadi kopi pertama, atau yang memang dia termasuk wajib uji BE, itu ada di Perka nomor 11 2022 tentang tata laksana uji BE. Ada juga terkait dengan yang sekarang lagi marak adalah terkait dengan EGDG limit sesuai dengan suplemen 2 FI 6 ya. Ini juga menjadi suatu tantangan adanya regulasi yang terus berkembang untuk bisa kita membuat produk dengan kualitas yang baik dan memenuhi regulasi. Nah, ini yang membuat kita terus berpikir, lalu bagaimana kita bisa menjawab tantangan tersebut. Supply chain management dan kita butuh resource. Resource di sini tidak hanya sekedar material gitu ya, tapi juga resource di people. Kompetensinya bagaimana? Bagaimana kita bisa menjadi seorang R&D yang memiliki kompetensi yang cukup baik dalam pengembangan produk. Kedua juga dari sisi personil di lapangan, di industri, bagaimana mereka bisa memelihara atau mengenal mesinnya, mengenal fasilitas produksinya, dan bisa membantu dalam pengembangan produk yang efisien.
Dan kompetensi ini juga penting buat tim yang langsung head to head terhadap regulasi ya, bagaimana bisa mengupdate regulasi secara berkala. Kemudian kita diminta untuk tetap berinovasi. Inovasi ini menjadi suatu kewajiban buat semua yang nggak cuma, menurut saya sih nggak cuma R&D ya, tapi sebagai R&D itu tetap harus memiliki jiwa inovasi, improvement, mencari cara untuk bisa mencari mengembangkan produk yang berkualitas secara cepat. Dan terakhir adalah menerapkan quality by design. Kenapa kok quality by design bisa menjawab tantangan? Karena dengan sistem quality by design itu kita di-guide untuk bisa mengenal atau mengupas produk kita lebih baik. Mengenal produk kita lebih baik hingga kita bisa memproduksi itu nantinya ke depannya lebih lancar. Itu ya, itu salah beberapa hal yang bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Tentunya semua ini bisa dengan adanya kolaborasi antar departemen. Tidak hanya QC, produksi R&D, tapi juga quality, bagian registrasi, business development, marketing, itu gudang, semuanya itu berkontribusi. Ya, purchasing juga, itu semuanya berkontribusi untuk menjaga mutu dan pengembangan produk. Nah, saya sedikit bicara quality by design, tapi untuk detailnya mungkin nanti kita bahas di pertemuan 2 minggu lagi. Saya ingin tahu, di teman-teman sebelumnya sudah pernah dengar quality by design? Boleh raise hand? Ada yang raise hand nggak, Pak? Ada yang sudah tahu? Sudah pernah dengar lah, bukan tahu. Pernah dengar quality by design, bukan yang baru dengar hari ini ya. Yang sebelum pernah dengar, ada yang sudah tahu? Pernah dengar? Kalau boleh, bisa raise hand. Halo. Silakan yang raise hand. Halo. Kayaknya belum dengar ya. Sepertinya belum, Bu. Oke. Nah, quality by design itu sebenarnya di Indonesia atau di CPOB yang baru itu sudah digaung-gaungkan ya, teman-teman. Ya nggak baru sih, CPOB tahun 2020 ya. Tetapi kalau di luar, quality by design itu sudah sangat marak. Tahun 1985. Itu pertama diperkenalkan. Nah, tujuannya apa sih kita QBD ini atau quality by design ini? Ada melakukan pendekatan secara sistematis dalam pengembangan untuk bisa mendapatkan knowledge yang komprehensif terhadap produk dan prosesnya berdasarkan scientific base dan risk analysis. Nah, QBD ini tidak hanya untuk obat ya, jadi di industri-industri lain memang dia memproduksi suatu produk itu bisa menerapkan QBD. Nah, untuk yang farmasi itu juga diterjemahkan di ICSQ 8 ya. Oke, nanti teman-teman silahkan buka juga di ICSQ 8. Nah, kalau kita lihat ke FDA, di situ kita bisa digambarkan untuk flow suatu produk itu ada 3 stage. Pertama, proses desain. Proses desain itu sama seperti waktu kita pengembangan ya, pengembangan. Kita mulai mengenal produknya, mengembangkan produknya, mengidentifikasi CPP. Ya, tadi kita juga tahu ya, waktu kita scale up, kita juga mengidentifikasi parameter kritis dan proses kontrol strategi. Nah, ini juga tadi ya, ada di saat kita tahapnya di scale up atau pilot. Kemudian, setelah kita sudah mengenal produknya, parameter kritisnya, di situ ada stage 2. Stage 2 itu adalah di tahap yang lebih besar atau di sini kita bisa katakan di tahap komersial.
kita mengkualifikasi atau men-challenge produk kita itu ke skala yang lebih besar atau di skala komersial. Di sini sudah ada keterlibatan dari mesin dan kita adanya monitoring secara berkala untuk performance produknya. Kemudian di sini setelah komersial itu akan continue, akan ada evaluasi. Di sini akan ada monitoring critical parameter proses dan quality attribute. Di industri kita mengenal ada yang namanya continued process verification. Continued process verification ini boleh dikatakan menggantikan evaluasi berkala tahunan produk ya. Nanti kalau teman-teman mungkin di kuliah farmasi industri atau nanti yang di apoteker ya, di perkuliahan apoteker akan belajar juga terkait dengan industri farmasi yang lebih dalam lagi ya. Nah, ini menggambarkan siklus suatu produk dari mulai pengembangan, komersial, evaluasi dan kembali ke pengembangan terus seperti itu. Di sini sudah ada beberapa komponen QBD, yaitu critical process parameter, kontrol strategi, quality attribute. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang terus dievaluasi ya. Terus kalau kita lebih detail lagi mengenal QBD ya. Kalau kita mengembangkan atau pengembangan produk itu ada 3 stage pasti, selalu ada 3. Planning, control, dan improve. Planning, control itu kita sudah diterapkan, terus ada evaluasi ya, terus kita lakukan improve. Nah, saat kita planning suatu produk, tentu kita harus tetapkan dulu targetnya apa. Kita kenal namanya QTPP. Lalu kita evaluasi, yang kritikal apa sih dari target dari parameter produk tersebut, kita kenal sebagai CQA atau QCA. Dua hal ini yang menjadi patokan kita selama pengembangan supaya bisa achieve sesuai dengan target. Kemudian saat kita mulai ke proses, baik itu mungkin scale up atau komersial, kita mulai challenge ke critical process parameter. Kita sudah tetapkan juga kontrol strateginya. Tujuannya apa? Kita kenal dua ini gitu ya, supaya kita di tahap komersial resiko itu bisa dikontrol. Kemudian setelah itu secara berkala dilakukan evaluasi dan monitoring ya, dan bila perlu dilakukan improvement. Kurang lebih flow dari QBD itu seperti ini sistemnya ya. Nanti detailnya kita akan bahaslah di 2 minggu lagi bagaimana sih penerapan QBD di pengembangan produk. Saya teruskan dulu sedikit sebelum nanti kita ke tanya jawab ya, karena waktunya juga udah sedikit lagi. Kemudian kita masuk ke stabilitas ya. Seperti tadi dikatakan saat pengembangan produk kita harus menjamin produk kita berkualitas tidak hanya di pemeriksaan awal, tapi juga selama stabilitas. Nah, ini menjadi hal yang penting. Kita tidak cukup hanya melihat kondisi di awal, tapi kita juga men-challenge produk kita itu apakah cukup stabil selama penyimpanan. Apakah ada perubahan fisika, apakah ada perubahan kimia, apakah ada perubahan secara pemeriksaan mikro. Nah, ini yang perlu kita amatin. Karena kalau misalkan ada parameter yang out of spec atau tidak sesuai, khawatirnya akan menimbulkan atau efikasinya turun atau toksisitasnya naik, efek sampingnya naik. Gitu ya, teman-teman. Nah, pengujian stabilitas juga dipakai untuk menentukan shelf life-nya. Shelf life ini adalah kondisi atau jangka waktu penyimpanan di mana produk itu masih memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, spek yang ditetapkan itu seperti apa? Untuk yang sudah ada monografi di FI 6 akan mengacu ke FI atau ke farmakopil lain yang
lebih ketat, atau bila tidak di FV6 ya di farmakope negara lain. Nah, studi stabilitas itu kita secara rentang waktu tertentu melakukan tes. Kita tes produknya menggunakan metode analisa yang sudah divalidasi tadi untuk melihat apakah masih oke atau tidak. Nah, secara guidance di WHO dan ASEAN Guideline, kita ada mengenal beberapa sistem stabilitas. Saya tidak bahas satu-satu, silakan teman-teman juga bisa explore. Tapi yang saya akan coba adalah kita itu ada di zona mana sih? Nah, kita itu ada di panas dan sangat lembab. Ya, kita ada di yang zona itu hingga untuk kondisi penyimpanannya, untuk kondisi suhu kamar, itu kita ada 30 derajat dengan kelembapan 75%. Nah, ini yang menjadi kondisi real time-nya. Nah, untuk stabilitas sendiri, kita tidak lakukan hanya di satu suhu ya teman-teman, tapi kita juga lakukan di beberapa suhu. Yang pasti pertama, kalau kondisi penyimpanannya itu suhu kamar, kalau kita tadi kan di 30 derajat ya, 75 RH, maka kita perlu stabilitas sampai shelf life-nya di suhu ini. Tetapi kita juga mengenal adanya suhu intermediate dan accelerated. Tujuannya apa? Kedua suhu ini adalah untuk prediktif. Kita registrasi obat untuk yang non sterile ya, atau yang non sterile, kita boleh melakukan submission dengan stabilitas 6 bulan. 6 bulan suhu accelerated yang nanti kita bisa mendapatkan persetujuan sampai shelf life 2 tahun. Gitu. Tapi untuk yang kondisi yang injeksi atau yang critical product, kita harus submit sesuai dengan shelf life-nya. Kalau kita mau daftarkan 2 tahun ya 2 tahun. Nah, intermediate ini digunakan bila apa? Ini biasa digunakan untuk yang long term-nya atau kondisi simpannya itu di bawah 25. Nah, kita prediksinya menggunakan accelerated dan intermediate. Seperti itu. Nah, salah satu studi lagi yang dilakukan adalah PE study. Tujuannya adalah kita mau memastikan produk kopi kita memiliki efikasi dan keamanan yang sama seperti originator atau komparator, karena kita menggunakan uji klinis mereka sebagai acuan produk kita. Nah, di sini kita perlu melakukan uji bioekivalensi dengan komparator yang disetujui oleh BPOM ya. Oke. Untuk sediaan komparator ya, untuk komparator itu adalah produk inovator yang telah diberi izin pemasarannya dan memiliki dossier yang lengkap yang terbukti efikasi, keamanan dan mutunya. Saya juga sebutkan juga tadi, kalau misalkan di Indonesia tidak ada, bagaimana? Kita cari di negara PIK ya, yang sudah ikut PICS. Kemudian, untuk yang produk yang memerlukan uji BE atau uji in vivo itu apa? Contohnya, yang kerjanya sistemik, pasti ya, lepas cepat sistemik yang critical use. Atau dia yang sudah masuk ke dalam daftar wajib obat BE. Nah, yang lepas lambat atau yang termodifikasi bagaimana? Kalau dia memang kerja sistemik, dia wajib uji BE. Kemudian yang non-oral atau non-parenteral yang didesain untuk kerja sistemik juga uji BE. Contohnya apa? Supo yang memang dia untuk kerja sistemik, itu tetap dilakukan uji BE. Gitu ya. Kalau untuk yang bukan untuk sistemik atau dikerjanya lokal, dia tidak perlu melakukan uji BE. Langkah-langkahnya dalam uji BE, pertama kita pastikan kita sudah ada
data in vitro dari produk kita. Kita lakukan pemilihan formula. Nah, formula yang kita pilih untuk lakukan uji BE kita daftarkan di komisi etik. Karena apa? Karena kita kan mau menggunakan subjek orang ya dalam uji klinis kita, maka perlu dilakukan persetujuan komisi etik. Kemudian ada proposal studi, seleksi subjek, dosing, dan analisa analit. Nah, kriteria penilaian yang diamati di uji BE ada 2, yaitu AUC dan konsentrasi maksimum plasma darah. AUC itu area under curve. Nah, dengan syarat sebagai berikut ya. Nah, ini yang kita pakai untuk bisa menjamin produk kita ekivalen nggak dengan produk komparator. Nah, tadi saya kenalkan sedikit terkait dengan BCS atau Biopharmaceutical Classification System. Ini penting untuk obat-obat yang diuji BE, karena uji BE itu kan kita mengukur farmakokinetik suatu obat ya. Nah, padahal kita prediksinya adalah menggunakan in vitro. Maka ini penting bagi kita yang di pengembangan untuk bisa tahu dia klasifikasinya BCS kelas berapa. BCS itu ada 4, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas 1 dan kelas 3 itu memiliki API tersebut memiliki kelarutan yang tinggi. Sedangkan kelas 2 dan kelas 4 itu tidak memiliki kelarutan yang tinggi. Kelas 1 dan kelas 2 itu memiliki permeabilitas yang tinggi. Artinya apa? Dia sekali terlarut, dia dengan mudah akan terserap dalam tubuh. Lalu ketiga dan keempat itu adalah yang low. Nah, yang paling challenge adalah yang nomor yang BCS kelas 4 ya, itu paling challenge. Nah, hingga waktu pengembangannya kita perlu melakukan beberapa pendekatan supaya kita bisa memprediksi secara in vivo-nya masih masuk syarat atau tidak. Nah, kita juga sebenarnya mengenal ada namanya BioWave. BioWave itu apa? Tidak semua harus diuji BE. Kita bisa lakukan uji ekivalensi in vitro dengan syarat bahwa dia termasuk dalam BCS kelas 1 dan kelas 3, dan yang di BioWave adalah yang memiliki proporsi zat aktif dan zat tambahan yang persis sama dengan yang diuji BE. Contohnya teman-teman, atorvastatin lah. Atorvastatin itu kan ada strength 40, 20, dan 10. Yang perlu diuji BE itu adalah yang 40. Yang 20 sama 10 itu tidak perlu diuji BE selama proporsi zat aktif dan tambahannya untuk yang 40, 20, dan 10 itu sama. Itu ya contoh-contohnya. Nah, sedikit ya yang terkait dengan registrasi. Untuk registrasi obat, kita mengenal adanya registrasi obat baru, registrasi baru, dan registrasi variasi, serta registrasi ulang. Registrasi baru itu untuk mendaftarkan produk-produk obat baru, obat biologi, generik, produk atau dengan teknologi khusus. Sedangkan untuk yang registrasi variasi, itu adalah registrasi yang mendaftarkan perubahan. Jadi sudah ada NIE-nya di BPOM, tapi terus kita melakukan aja perubahan. Contohnya karena mungkin kita mengurangi komponen tambahan, itu kan juga harus didaftarkan. Ya, atau kita menyesuaikan terhadap monografi, itu juga kita harus mendaftarkan. Dan perlu adanya registrasi ulang atau renewal. Itu kita juga perlu lakukan pendaftaran ke BPOM. Oke, mungkin ini sekedar info saja bahwa untuk tahapan registrasi kita tidak hanya sekali ya teman-teman. Jadi untuk beberapa obat kita lakukan tahap prarek, kemudian registrasi, baru kemudian diperoleh NDA atau approval letter. Ya, untuk masa berlaku NDA itu rata-rata 5 tahun. Untuk dokumen registrasi yang dianut di BPOM, kita sudah melakukan keseragaman ya dengan ASEAN, jadi kita menggunakan format ACTD. Jadi itu sudah mencakup informasi produk, dokumen mutu, dokumen klinis, dan non-klinis produk kita. Nah,
Mungkin ini sekedar info saja bahwa kita tadi ya melakukan praregistrasi itu kita juga sudah dilakukan secara online ya teman-teman. Sekarang itu BPOM juga sudah improve ke digitalisasi, jadi kita semuanya by online, kemudian setelah lengkap baru kita bisa mendapatkan persetujuan. Ini kurang lebih flow pendaftaran sebagai informasi saja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan karena juga terbatas ya, biasa ada waktu tanya jawab. Di sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Yuk, silahkan yang mau ditanyakan. Itu ini Bu Magda, jadi ada game-game atau nggak jadi? Ada. Game-nya paling butuh waktu cuma 3 menit, Pak. Kalau misalnya boleh, kalau ada yang mau bertanya, mungkin satu pertanyaan dulu. Silakan, ada yang mau tanya. Banyak ada satu pertanyaan itu. Oh itu ada Raisen Bu. Wah ada 3 Raisen Bu. Oke, saya Bu, ke mereka. ya, makasih. Silakan Mbak Afifah dulu ya. Ini recordingnya saya tutup dulu ya. Ya silakan. Siapa dulu Mbak Afifah ya?